kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat bisa meningkat. Di Indonesia sendiri bonus demografi ditaksirkan terjadi mulai dari tahun 2020 sampai 2030. Sekitar kita memiliki 70,7% usia produktif. Hal ini bisa menjadi peluang baik bagi peningkatan perekonomian Indonesia. Namun jika tidak dimanfaatkan dengan baik, bonus demografi justru bisa menjadi hal buruk bagi sebuah negara. Oleh karena itu, pemerintah dan kita sendiri harus siap menghadapi bonus demografi, sehingga berbagai dampak positif bisa kita dapatkan jika dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Namun jika tidak, yang terjadi justru sebaliknya, nggak ada lapangan kerja yang memadai, justru akan menyebabkan ledakan pengangguran. Kita bisa melihat mungkin di kota-kota teman-teman itu ada banyak kafe, anak-anak muda yang nongkrong ya. Jadi itu salah satu indikator bahwa kita sedang mengalami bonus demografi, dan juga kita melihat bagaimana shifting pekerjaan ya. Banyak contoh di perbankan aja lebih dari 50.000 orang di PHK dengan adanya efisiensi penggunaan ATM store tunai, sehingga kasir-kasir tidak diperlukan lagi. Nah, itu adalah model digitalisasi ya. Itu nggak bisa kita hindari, tapi akan muncul lebih dari 200 jenis pekerjaan baru, seperti maintenance ATM-nya, sistemnya, statistik dan data. Kemudian kita juga melihat bagaimana startup menyelamatkan ekonomi Indonesia di kala pandemi, ketika semua nggak boleh buka tokonya, nggak boleh berjualan, tapi kita bisa pesan melalui online, sehingga ekonomi masih bisa jalan. Dan bagaimana startup Gojek dan Tokopedia itu bisa kontribusi 2% terhadap GDP. Itu baru 1-2 startup. Bayangin kalau ada 1.000 startup, bagaimana kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia. Dan dia create jobs untuk 4 juta driver dan membantu lebih dari 10 juta UMKM. Itu baru dari dua startup aja. Kita berharap akan ada lebih banyak lagi startup-startup itu, makanya kita pengen sebenarnya create lebih dari 1.000 startup yang bisa membantu transformasi digital, khususnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kita ngelihat juga banyak anak muda, teman-teman pasti pengen memulai usahanya sendiri, namun nggak tahu caranya, kemudian bingung harus mulai dari mana, nggak punya knowledge, nggak punya network-nya. Maka dari itu Gerakan Nasional 1.000 Startup ini hadir, dan ini merupakan langkah awal bagi kita untuk menciptakan masa depan ekonomi digital Indonesia yang akan mengubah nasib bangsa. Gerakan ini ingin menciptakan 1.000 perusahaan rintisan berbasis digital yang akan mentransformasi Indonesia menjadi negara maju dengan anak-anak muda sebagai motor penggeraknya. Nah, nanti akan ada dijelaskan ya terkait strateginya gimana. Kita strateginya dijalankan melalui mentoring dan pembinaan intensif melalui tahapan sistematis di 17 hub di Indonesia yang sudah memiliki infrastruktur serta fondasi digital yang kuat. Mulai dari ignition, networking, workshop, hack sprint, bootcamp, sampai ke hatch. Indonesia saat ini memiliki keberagaman budaya yang sangat kaya. Jika dipadukan dengan kekuatan teknologi digital, ini adalah modal besar untuk menghasilkan inovasi dan kreativitas yang begitu unik di tiap daerah. Mungkin Jakarta akan berbeda dengan Palangkaraya, dengan Sulawesi, dengan Kalimantan akan berbeda, dan kita karena memiliki budaya yang sangat berbeda juga. Mari kita berhenti bermimpi, menolak terbuai dengan potensi. Kita selalu dibilangin kita banyak potensinya, tapi saatnya kita beraksi. Saya mengajak anak-anak muda Indonesia untuk bergerak dan ikut menentukan arah bangsa di era ekonomi digital ini. Semua ini adalah manifestasi semangat gotong royong di era digital, di mana seluruh unsur masyarakat mulai dari teman-teman pelaku startup, kreator, komunitas, akademisi, media, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat bergerak bersama mengembangkan ekosistem yang mendorong terciptanya generasi baru yang mumpuni di bidang ekonomi digital. Mari kita dukung gerakan ini dengan menyebarkan semangatnya, menyebarkan informasinya, sekaligus terus ikut mendorong perubahan hingga menjadikan Indonesia sebagai digital nation. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung terlaksananya roadshow hari ini, teman-teman pembicara, dari pemerintah daerah, terima kasih banyak atas dukungannya.
Semoga perjuangan gerakan ini akan membawa banyak manfaat bagi perekonomian bangsa, memberikan banyak solusi, membuka banyak lapangan pekerjaan baru, dan membawa ekosistem digital Indonesia lebih maju lagi. Akhir kata, saya mengajak kepada seluruh calon founder startup yang hadir hari ini untuk bergabung dalam gerakan 1000 Startup Digital. Nanti udah bisa mulai di-download aplikasinya, karena kita akan mulai ignition di bulan Agustus. Dan mungkin pesan dari saya, internet, kita menghabiskan banyak anggaran ya, Kominfo menghabiskan banyak anggaran untuk membangun internet, untuk mengkoneksikan seluruh Indonesia dengan internet. Dan internet ini akan menghubungkan satu Indonesia bukan hanya di kota-kota besar di Indonesia, tapi juga ke seluruh dunia. Dan dari kesempatan ini akan membuka banyak kesempatan bagi teman-teman semua. Pertanyaannya, sudahkah kita semua siap menghadapinya untuk bisa bersaing dengan London, dengan Paris, dengan kota-kota besar? Karena kita saingannya kalau udah internet bukan dengan Jakarta lagi, tapi dengan seluruh kota besar di dunia. Dan dengan adanya internet juga, ini membangun bangsa bisa di mana saja, dan kesempatan untuk penghidupan yang lebih baik tidak hanya berputar di kota-kota besar, bisa kita membangun bangsa di kota-kota teman-teman sekalian, karena dengan adanya internet. Dengan internet kita merdeka dalam berkarya, dengan kolaborasi kita ciptakan inovasi. Karena Indonesia maju mulai dari kamu. Mari kita wujudkan Indonesia Digital Nation dengan 1000 solusi, 1000 inovasi, 1000 karya untuk satu Indonesia Raya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sony atas sambutannya. Tetap ditunggu Kak Sony untuk sesi berikutnya. Kita akan masuk ke sesi sambutan dan pembukaan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yakni Ibu Vivi Arvina selaku PLT Kepala Dinas Kominfo Kota Palangkaraya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Tabe Salamat Linguralatai, Salam Sujud Karende Malempang, Adil Katalino, Bacuramin Kasuraga, Basengat Kajubata. Harus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Sony H. Sudaryana, STMT, Ketua Tim Startup Digital Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Yang kami hormati Kepala Dinas Kominfo Kota Wiringin Timur, yaitu Bapak Multajam STMMT, dan di sebelah saya juga hadir Kepala Bidang Aptika Diskominfo Kota Palangkaraya, yaitu Bapak Alprianto. Yang kami hormati CEO sekaligus founder Kata.ai, Bapak Irsan Raditya. Yang kami hormati Wakil Rektor Universitas Darwan Ali, Bapak Andi Ismail Eskom MM. Yang kami hormati Beta Sianturi, dosen Teknologi Pendidikan Universitas Palangkaraya, Ibu Kuratul Ain, founder Narai Coder, Ketua Program dan Partnership, Manajer Regional Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, yaitu Bapak M. Niko Fariski, seluruh peserta yang mengikuti Gerakan Nasional 1000 Startup Digital yang berbahagia. Pertama-tama sebagai umat yang beragama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti Gerakan Nasional 1000 Startup Digital Regional Kalimantan Tengah tahun 2022 secara virtual. Hadirin yang saya hormati, perkembangan dunia digital saat ini telah merubah pola di masyarakat. Fenomena digitalisasi ini sejatinya terjadi di hampir semua sektor, dari mulai sektor bisnis, urusan publik dan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, sosial politik, hingga dalam kehidupan domestik atau keluarga. Terlebih pada masa pandemi membuat transformasi digital kian cepat dan tidak terhindari karena sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas bisnis.
Adanya perubahan metode bisnis saat ini dari analog ke digital telah merubah mindset pelaku bisnis maupun konsumen. Hadirin sekalian yang berbahagia, berbicara tentang startup, pastinya sudah tidak asing lagi di telinga kita, dan yang terbayang di dalam pikiran kita adalah tentang sebuah perusahaan berbasis teknologi. Startup dapat diartikan sebagai perusahaan modern yang melibatkan teknologi dan inovasi yang dinilai cocok dengan karakteristik milenial dan generasi Z yang melek teknologi. Industri startup yang dulu hanya diminati anak-anak IT, kini mulai diminati dari berbagai latar belakang pendidikan lainnya, baik dari kalangan akademisi, wira swasta, maupun pedagang yang berjualan secara konvensional telah merambah ke ruang startup. Di era transformasi digital seperti sekarang ini, kita telah banyak melihat banyak anak muda Indonesia meraih kesuksesan dari bisnis startup. Berdasarkan data startup ranking per Maret 2022, terdapat 2.331 startup di Indonesia dan menempati posisi 5 teratas di dunia. Dan startup di Indonesia telah banyak mengembangkan bisnisnya di dunia internasional. Bisnis startup telah merambah ke berbagai sektor. Di tahun 2021 hingga saat ini ada beberapa sektor yang dinilai paling potensial untuk berkembang. Sektor-sektor tersebut diantaranya finansial teknologi, kesehatan, e-commerce, logistik, dan pendidikan. Khusus untuk e-commerce dan pendidikan, kedua sektor ini memang sudah terbukti mampu menunjukkan pencapaian gemilang di industri lokal dan global. Hadirin sekalian yang berbahagia, Menteri Komunikasi dan Informatika menyatakan pelaku startup digital perlu memperhatikan 3 aspek tata kelola agar perusahaan tidak mengalami masalah. 3 aspek itu yakni prinsip usaha atau produk dan servis, skema pembiayaan, dan manajemen. Jadi 3 aspek itu kalau tidak dikelola dengan baik, maka perusahaan akan mengalami masalah. Selain itu, pemerintah mendukung program startup di daerah dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, sehingga masyarakat di daerah berpeluang membangun ekonomi digital dengan menyiapkan pendampingan agar ekosistem startup digital tetap tumbuh dan berkembang. Pemerintah Kota Palangkaraya akan terus mendukung program dan inovasi warganya dalam mendukung visi misi Wali Kota Palangkaraya, yang salah satunya adalah mewujudkan smart economy atau ekonomi cerdas meliputi pengembangan industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan perbankan. Dengan terlaksananya program Gerakan Nasional 1000 Startup Digital membawa dampak bagi perkembangan ekonomi di Kota Palangkaraya dan membuka lapangan kerja baru. Dengan ini akhirnya kegiatan Gerakan Nasional 1000 Startup Digital Regional Kalimantan Tengah dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu menyertai kita dalam setiap aktivitas yang kita laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi, Om Sahe Sahe Sahe, salam sejahtera dan selamat siang. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sambutan dari Ibu Vivi. Baik, peserta mungkin bisa mengaktifkan kamera karena kita ingin mendokumentasikan foto bersama dengan Ibu Vivi dan Bapak Sony. Mungkin bisa dibantu teman-teman untuk spotlight-nya. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, satu kali lagi ya. Oke, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Ibu Vivi dan Bapak Sony atas kehadiran dan waktunya. Untuk agenda berikutnya,
Ya, kita masuk ke overview Gerakan Nasional 1000 Startup. Jadi, pada video berikut akan menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan dari rangkaian kegiatan 1000 Startup Digital tahun 2002. Berikut videonya. Ini telah memaksa kita untuk semua berubah dan beradaptasi. Dengan teknologi digital, setiap perubahan dan adaptasi ini dapat lebih cepat terakselerasi. Siapapun dan dimanapun, kini memiliki kesempatan yang sama untuk merintis sebuah solusi. Walau demikian, tak sedikit pula yang merasa bingung untuk mulai dari mana. Untuk itu Gerakan Nasional 1000 Startup Digital ada. Sejak 2016, Kementerian Kominfo menyediakan ekosistem startup Indonesia dengan berbagai dukungan, terutama bagi mereka yang baru mau memulai startupnya. Gerakan Nasional 1000 Startup Digital telah menyiapkan serangkaian program terstruktur untuk membantu mengubah gagasan ide menjadi produk nyata. Bagaimana tahapannya? Pertama, tahapan Ignition. Tahapan ini berupa rangkaian seminar yang akan membuka wawasan dan memberi pola pikir baru buat kamu tentang ekosistem startup. Setelah tahapan Ignition, kamu akan memasuki tahapan kedua, yaitu tahapan Networking. Di tahap ini, kamu berjejaring dalam forum digital di mana kamu dapat mulai berkenalan dengan banyak peserta, pelaku, dan praktisi digital se-Indonesia. Dari forum ini, kalian bisa menemukan co-founder atau mitra kerja dengan visi dan misi yang sama untuk membangun tim kamu dengan keterampilan digital atau bisnis yang sesuai. Kemudian tahapan workshop. Tahapan ini merupakan pembekalan pengetahuan operasional dan manajerial tentang membangun startup dari ide hingga launching dari banyak pakar, praktisi, dan profesional di dunia startup digital. Untuk memulai tahapan ini, kamu harus sudah membangun tim dengan 3 komposisi peran dasar, yaitu hacker, hipster, dan hustler. Hacker adalah orang yang memiliki keahlian di bidang pemrograman. Hipster adalah mereka yang memiliki kemampuan desain. Hustler adalah orang yang memiliki keahlian komunikasi, membangun network, serta melihat peluang bisnis. Berikutnya adalah tahapan yang lebih menantang, yaitu tahapan hack sprint. Di tahap ini, kamu akan ditantang untuk membuat bentukan awal dari solusi digitalmu bersama dengan tim. Apakah sulit membuat prototipe? Awalnya iya, tapi tenang. Kamu akan dibimbing oleh mentor praktisi startup dengan teknologi dalam mewujudkan gagasanmu menjadi prototipe dengan metode yang sistematis. Setelah kamu punya prototipe dari solusi digitalmu, maka kamu akan memasuki tahapan yang tak kalah menegangkan, yaitu tahapan bootcamp. Untuk dapat masuk dalam tahapan ini, kamu harus menyempurnakan prototipe. Prototipemu akan diberi komentar dan saran dari para mentor ahli di bidang terkait. Dengan fokus pembahasan terkait pada produk, market research, dan business model, mereka akan membantumu untuk melihat apakah pengembangan solusi digitalmu menjawab permasalahan yang kamu tuju. Memasuki tahapan terakhir adalah tahapan incubation. Seleksi tahapan yang harus kamu lewati untuk dapat melaju dalam tahapan ini adalah dengan menyiapkan rencana pengembangan produk dan bisnis yang rinci dengan timeline yang spesifik. Karena hanya mereka yang produk dan rencananya paling siap yang dapat lolos ke tahapan ini. Setelah terpilih masuk, kamu dan tim akan mendapatkan bimbingan yang intensif melalui rangkaian sesi diskusi dengan para mentor. Setelahnya, akan ada demo day sebagai kesempatanmu untuk mengenalkan solusi digitalmu pada masyarakat. Dari semua tahapan-tahapan inilah akan lahir banyak sekali pendiri startup baru Indonesia. Dari sini pula lah akan banyak muncul solusi-solusi digital baru yang akan menjawab permasalahan. Nah, perlu dicatat bahwa rangkaian kegiatan ini bukanlah perlombaan, tetapi sebuah bentuk pembinaan untuk kamu yang ingin merintis solusi yang tepat sasaran. Kini saatnya kita semua dapat memanfaatkan peluang besar dari 1000 startup digital untuk merintis solusi di daerah maupun lingkungan kita. Dengan gerakan ini akan tumbuh makin banyak lagi rintisan-rintisan baru untuk memajukan daerah, desa, kota, bahkan Indonesia. Karena Indonesia maju mulai dari kamu. Nah, mengenai tahapan program startup, nanti kawan-kawan founder juga bisa mengikuti kegiatan startup digital di Kalimantan Selatan. Karena memang di tahun pertama ini untuk Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah ya, banyak mungkin yang dibingungkan dari
bagaimana sih cara bikin startup yang baik dan benar gitu kan dari teman-teman juga, dan bagaimana sih kita bisa dapat mentoring, bagaimana kita bisa mendapatkan edukasi dari bagaimana kita bisa membangun produk yang baik. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan masuk ke keynote session bersama keynote speaker kita dari Kata.ai, Bapak Irzan Raditya selaku CEO dan founder Kata.ai. Halo Mas Irzan. Halo, selamat siang Mas Niko dan rekan-rekan sekalian, apa kabar? Baik. Nah, Mas Irzan ini adalah CEO dan founders dari Kata.ai. Mungkin untuk sharing pengalaman dan bagaimana menciptakan inovasi startup digital sesuai kebutuhan pasar, sesi kali ini kita serahkan kepada Mas Irzan Raditya. Waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Terima kasih banyak kepada 1000 Startup Digital dan teman-teman dari panitia terkait atas undangannya. Senang sekali melihat antusiasme teman-teman di sini yang sudah join ke sesi kali ini. Izinkan saya untuk share screen mengenai yang akan saya share. Sebentar. Oke. Oke, baik. Saya rasa teman-teman sekarang sudah bisa melihat screen saya ya. Ya, perkenalkan, nama saya Irzan. Saya co-founder dan CEO dari Kata.ai. Sebelumnya saya mengenyam pendidikan di HTW Berlin di Jerman, jurusan Computer Science. Jadi saya ini punya background di programming atau sebagai developer. Itu dari tahun 2011 sampai di tahun 2013, kemudian saya beralih haluan dari engineering ke product management, di mana sebagai profesional, karir terakhir saya menjadi Head of Mobile Product di perusahaan bernama Takeaway.com. Bisa dibilang itu GoFood-nya Eropa lah ya, kayak gitu sih. Dulu saya megang 2 negara di Jerman dan juga di Belanda. Setelah menjalankan Kata.ai, saya juga sempat ambil Executive Education Program di Harvard Business School terkait scaling entrepreneurial ventures. Nah, sedikit perkenalan, mungkin bagi rekan-rekan, teman-teman di sini yang belum pernah dengar Kata.ai, jadi Kata.ai itu apa sih? Jadi kami adalah platform terkait artificial intelligence customer experience, di mana kami membantu para bisnis-bisnis di Indonesia meningkatkan customer engagement mereka menggunakan teknologi otomasi dan juga artificial intelligence. Sejauh ini kami sudah dipercaya oleh lebih dari 170 perusahaan dan juga instansi pemerintahan dalam menggunakan otomasi dan juga kecerdasan artifisial atau AI. 4 juta pengguna langsung atau end users dari para bisnis tersebut mengakses teknologi kami, dan sejauh ini kami sudah memproses lebih dari 1,5 miliar percakapan. Nah, ini berapa mitra-mitra kami dari mulai Telkom, Accenture, Meta, dan lain-lainnya juga. Dan kami juga bisa berdiri sekarang juga berkat dukungan para venture capital ternama dari berbagai macam belahan dunia, baik dari TPTF dari Taiwan dan ada juga di Indonesia, MDI Ventures dan juga lain-lainnya di sini. Nah, ini beberapa snapshot dari customer-customer Kata.ai, berbagai macam industri, dari mulai telekomunikasi, perbankan, teknologi startup, lalu juga pemerintahan, retail, FMCG, dan lain-lainnya. Nah, kami pun juga bersyukur sekali dipercaya oleh Kemenristek BRIN pada tahun 2019 menjadi salah satu dewan pengarah dalam penyusunan Indonesia's Artificial Intelligence Roadmap atau Roadmap Kecerdasan Artifisial Indonesia 2045. Sebagai gambaran, untuk teman-teman di sini bahwa apa yang Kata.ai berikan adalah kami adalah perusahaan bergerak di bidang B2B SaaS atau Software as a Service. Jadi yang kami berikan adalah software atau tool bagi para software developer ataupun para profesional bisa mengembangkan chatbot mereka
menggunakan aplikasi messaging seperti WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Telegram, menggunakan teknologi NLP atau AI juga di sini. Jadi kurang lebih seperti apa sih yang Kata.ai di sini upayakan ya, dari si teknologi dan produk yang kami berikan kepada market. Jadi menggunakan teknologi NLU atau Natural Language Understanding dari gaya bahasa seperti ini, katakan ini satu perusahaan telekomunikasi, kita bisa tahu ada informasi apa saja di sini. Dari mulai intentnya untuk pembelian suatu, confidence rate, sentimennya, bahkan informasi terkait seperti tipe produk, allowance-nya, berapa kuotanya di sini ya, kontennya apa, dan juga harganya berapa, budgetnya yang ingin di-spend. Nah, perjalanan kami bisa sampai sekarang itu bisa dibilang tidak mulus ya, bisa dibilang banyak sekali lika-likunya, atau seperti roller coaster, naik turun lah. Itulah perjalanan startup. Jadi kalau misalkan teman-teman, wah startup itu langsung kayak hockey stick gitu pertumbuhannya, itu nggak selalu kayak gitulah ya. Nah, awalnya kami ini sebelum menjadi perusahaan B2B, kami perusahaan B2C. Selama kurang lebih 1,5 tahun namanya YesBoss, dari tahun 2015 sampai 2016. Memberikan layanan ASN virtual melalui SMS untuk berbagai macam hal, dari mulai belanja, pesan kendaraan, misalkan untuk pesan tiket pesawat, pesan reservasi di hotel, termasuk bisa curhat juga dengan asisten virtual di sana. Nah, lalu tahun 2017 kami melihat bahwa pertumbuhan AI ini sangat rapid dan juga banyak opportunity yang dibutuhkan oleh B2B atau perusahaan besar. Kami mendapatkan kepercayaan dari Unilever Indonesia. Waktu itu kami akhirnya shifting dari YesBoss menjadi Kata.ai. Unilever menjadi salah satu customer kami, di mana kami membangun satu teman virtual namanya Jema yang ada di Line gitu ya. Nah, di Line itu Jema mendapatkan 40 juta percakapan dalam kurun waktu 1 tahun. Tapi kami merasa bahwa kalau Unilever butuh sebagai perusahaan FMCG di Indonesia, berarti perusahaan FMCG lainnya juga butuh. Kalau perusahaan FMCG butuh, berarti perusahaan yang mereka memiliki konsumen banyak juga membutuhkan, termasuk telekomunikasi, layanan finansial atau perbankan, asuransi, retail, e-commerce, dan lain-lainnya. Akhirnya di tahun 2017 akhir, kami pivot lagi menjadi platform model, di mana kami mengembangkan satu platform yang bisa digunakan oleh berbagai macam pengembang software developer, teknologi consultant, untuk mengembangkan chatbot mereka berbasis AI tanpa kami harus menjahit kebutuhan customer satu persatu, bisa dibilang seperti itu. Dan alhasil, alhamdulillah sekarang sudah memproses lebih dari 1,5 miliar percakapan dalam kurun waktu bisa dibilang 5 tahun. Nah, seperti apa sih perjalanan kami di sini ya? Jadi, ini bisa dibilang framework secara pada umumnya. Di masa awal itu fokusnya adalah problem solution fit di sini. Jadi harus tahu dulu masalah apa yang ingin dipecahkan, lalu kira-kira solusinya apa nih yang bisa dikembangkan ke sana. Tidak harus dalam bentuk produk yang sudah jadi gitu ya, bisa dalam bentuk MVP juga, atau bahkan nggak harus dalam bentuk satu aplikasi atau misalkan satu software. Bisa saja solusinya seperti kayak menggunakan Google Form atau hal lainnya. Seperti apa sih di sini gambarannya? Jadi pastinya untuk mencari problem yang worth solving, alias masalah-masalah yang besar, yang emang dirasa teman-teman punya passion, punya purpose untuk memecahkan masalah tersebut, gitu ya. Yang kedua, cari solusi yang paling mudah bagaimana masalah ini bisa dipecahkan. Jadi fokus untuk ke beberapa pelanggan dulu, nggak usah banyak-banyak, kita nggak usah ngomong 1.000 atau bahkan ratusan ribu. Cari 10, katakan calon customer, calon pelanggan yang memiliki masalah tersebut, and then kita bantu ke sana. Apa yang kita bisa bantu mereka? Caranya seperti apa? Di sini kita bisa menggunakan customer interviews. Jadi kita nggak usah fokus kepada hal-hal yang scalable atau misalkan yang bisa katakan langsung dipakai oleh ribuan orang dalam satu waktu. Di sini perlu pendekatan yang lumayan intensif. Kita berbicara, berdiskusi dengan para persona atau para target pelanggan yang mereka memiliki masalah tersebut. Di sana kita bisa menangkap ibaratnya informasinya, keluh kesahnya, masalah yang mereka hadapi. Bisa juga kita bisa meng-capture informasi tersebut hanya dengan satu landing page di website. Di sana kita bisa tahu, oh kita buat landing page, kita iklanin lah, misalkan di Instagram, ya, di Twitter, di platform lain-lainnya, di TikTok gitu ya. Nanti kita bisa lihat demand yang masuk seberapa banyak, dan masalah yang mereka punya apa. Kita bisa bikin form di sana. Nah, istilah di sini fake it till you make it. Atau ada istilah lain itu Flintstoning. Teman-teman yang tahu kartun Flintstone nggak? Nah, si Fred Flintstone itu mungkin yang
umuran saya sama Mas Niko tahu kali ya. Cuma kalau yang masih muda-muda mungkin nggak tahu Flintstone. Jadi Flintstone itu ceritanya ya dia di masa zaman batu gitu, zaman dinosaurus, dia itu naik mobil, tapi dia jalan mobil pakai kaki gitu ya. Jadi bukan pakai teknologi tuh, pakai kaki, alias Flintstone istilahnya. Jadi ibaratnya kayak ya coba-coba dulu aja lah, nggak usah solusi yang super scalable, tapi kita memecahkan masalahnya. Nah, yang paling penting adalah sekarang kita tahu ya, teman-teman mungkin sering dengar lah istilah tech bubble, startup winter ya, susahnya mencari pendanaan. Di sini makanya saya tekankan adalah bagi para startups, sebelum kita berbicara minimum viable product, pastikan kita bisa punya namanya minimum viable business. Artinya apa? Artinya kalau bisa dari hari pertama kita udah tahu caranya kita bisa generate revenue, generate income. Nggak harus dari bentuk transaksi misalkan yang scalable, misalkan transaksi via bank transfer kepada konsumen di aplikasi, nggak harus gitu sih. Bisa juga ya solusi kita sebagai konsultan di sana. Yang penting kita punya nafas untuk menjalankan kita punya misi, punya purpose, tanpa harus punya ketergantungan terhadap investor atau venture capital. Jadi ini mindset yang mungkin teman-teman jarang dengar, tapi ini yang menurut saya sangat penting dan ini jadi pegangan lah bisa dibilang ya. Nah, sebetulnya nggak masalah teman-teman keeping minimum viable business. Bisa aja kayak tadi ya ada side B sebagai konsultan, sebagai agency, tapi ketika memang punya misi yang besar, berarti kan harus ada solusi, ada medium yang bisa memecahkan masalah tersebut untuk jutaan orang ibaratnya. Nah, tinggal dibagi-bagi bagaimana fokusnya tetap menjaga income stream ada, tapi juga ada investasi waktu, tenaga, dan energi untuk membuat sesuatu yang scalable di sana. Nah, ketika sudah terjawab nih problem dan solusi yang ada, kita bilangnya di sisi customer development, barulah di sini kita bisa bilang customer validation. Kita validasi lagi di sini. Ini adalah stage yang paling penting. Banyak startup itu mereka karena tidak mendapatkan product market fit stage, mereka buru-buru scale up, bakar uang, mereka akhirnya collapse di sana. Jadi di sini bagaimana kita yang tadi udah punya solusinya itu dijadikan satu produk ya. Jadi kita jadi nggak perlu kayak semuanya itu custom made lah ya, nggak semuanya harus dijahit satu persatu, tapi menjadi solusi yang bisa dibilang seperti produk di sana. Nah, what is the product? The product itu bukan satu aplikasi, bukan juga di sini satu software, tapi adalah customer experience. Bagaimana pelanggan teman-teman di sana yang menggunakan jasa teman-teman itu mendapatkan customer experience yang baik gitu ya. Bahkan kalau kita bilang satu restoran itu produk apa? Makanan dan servis yang layanannya. Jadi secara customer experience, kalau makanan enak, harganya pas, lalu suasana restoran juga enak, pelayanan bagus, it's a customer experience gitu ya. Kita mungkin senang pakai Gojek karena apa? Customer experience-nya enak nih, lancar. Kita nggak usah mau pesan makanan pakai GoFood, nggak usah cari kendaraan dulu, kita nggak usah keluarin mobil atau motor di parkiran ya, macet-macetan di jalan, nunggu di luar. Tapi kita tinggal klik, kita bayar, kita nunggu aja di rumah. It's customer experience di sana. Nah, ketika misalkan kita udah bisa menciptakan customer experience yang menyenangkan atau delightful, eventually pada akhirnya nanti organic growth atau pertumbuhan, traction yang orang-orang akan pakai produk teman-teman itu akan terjadi dalam sendirinya. Karena misalkan ketika saya puas dalam satu layanan, tanpa misalkan diminta gitu ya oleh satu perusahaan tersebut, saya akan bilang ke teman-teman saya, ke keluarga, katakan juga ke teman-teman, pakai aplikasi ini aja nih, enak loh. Saya dapat pesanan saya dalam kurun waktu 10 menit doang gitu ya. Dan harganya juga pas gitu. Itu akan terjadi dalam sendirinya. Jadi building produk yang memang bisa memecahkan masalah dan juga memberikan customer experience yang menarik di sini. Baru dari sana kita berbicara soal scale up gitu ya. Nah, disinilah baru katakan kita sudah kuat dalam satu target market tertentu. Oh, misalkan nih solusi kita sudah kuat dipakai masyarakat di Kalimantan. Gimana cara kita bisa ekspansi misalkan ke Sulawesi, ke Jawa. Itu udah masuk tahap scale up atau ekspansi di sana. Tapi kita jangan buru-buru ekspansi sebelum kita punya kuat di sini solusi yang memecahkan masalah tertentu untuk target market tertentu di sini. Gitu. Jadi nggak usah buru-buru bakar uang atau misalkan keluar budget marketing sebelum kita bisa ketemu product market fit-nya. Jadi kurang lebih tahapan seperti ini di awal pre-product market fit, product market fit, terus bagaimana conversion itu bisa di-optimize ya, misalkan kayak, oh kita perbaikin flow customer untuk membeli barang di sana,
kita enhance lagi experience-nya, app-nya lebih cepat, di sana eventually nanti pertumbuhannya bisa dibilang akan semakin eksponensial. Nah, intinya product market fit itu adalah bagaimana kita menemukan satu group of customers yang benar-benar mereka membutuhkan solusi yang kita berikan di sini. Intinya adalah value dulu, nilai apa yang kita bisa berikan kepada pelanggan kita di sini. Dan ibaratnya kita harus bisa menjawab kenapa customer ini akan terasa terbantu dengan adanya solusi kita berikan dalam produk kita ini. Nah, kita nggak usah pusing bicara soal growth atau pertumbuhan. Yang penting value dulu di sini, solusi dulu yang bisa memecahkan masalah. Ketika misalkan solusi tersebut, produk tersebut sudah memberikan nilai tertentu, itu akan mudah ke depannya juga sih. Ya. Oke, saya akan lanjutkan dari sini. Ya. Nah, setelah misalkan teman-teman sudah mendapatkan product market fit, kita akan berbicara untuk growth. Artinya apa sih? Bagaimana kita bisa scale up dari produk atau lain kita berikan kepada pelanggan. Nah, pertama, value itu harus didapatkan dulu. Nah, asumsinya sekarang bagaimana customer bisa menemukan produk kita? Apakah dari website, apakah dari sosial media, ataukah dari referral, orang-orang yang sudah pakai mereka akan berikan ibaratnya informasi atau rekomendasi, itu untuk ke B2C. Kalau B2B misalkan, apakah melalui sales yang melakukan outbound calls, atau via email, atau misalkan via partners, lain-lainnya juga di sini. Nah, intinya di sini nggak ada yang kita sekali jalan langsung sempurna. Kita tes, kita perlu coba di berbagai macam channel, kita ukur, kita track, dan kita akan improve terus ke sana. Nah, pastinya beda produk, beda bisnis, cara mereka untuk grow juga beda. B2C, cara growth-nya pasti beda dengan B2B di sini, jelas ya. Dan ketika berbicara soal growth itu bukan berarti kita berbicara soal paid marketing ya. Apakah kita selalu taruh iklan di Google, di Instagram, di TikTok, ini nggak selalu di sini. Banyak cara yang bisa dibilang menumbuhkan kita punya produk dengan cara tanpa harus menggunakan paid marketing juga. Nah, sebagai case study, gambar di sini antara YesBoss dan Kata.ai, menurut pengalaman saya di sini bahwa ketika kami menjalankan YesBoss, traction-nya itu ada ya. Lumayan kami ada ratusan ribu pengguna yang pakai. Tapi untuk menjalankan pertumbuhan, growth itu akan sangat sulit pada saat itu ya. Karena memang operasional itu sangat manual di sana. Dan juga untuk kita bisa monetize layanan ini, itu nggak mudah. Karena bisa dibilang kami itu agregator para layanan ada. Jadi misalkan ada orang mau pesan makanan, oh kita pesenin pakai GoFood atau dulu Foodpanda. Ada orang mau belanja, kita cariin di Tokopedia, di Bukalapak, kayak gitu ya. Dan hasil kalau kita lihat, layanan tersebut mereka mengambil komisi lumayan kecil ya dari pelanggan atau dari merchant-nya. Nah, kami sebagai agregator itu sangat kecil sekali waktu itu mendapatkan monetization-nya untuk membuat satu bisnis yang sustainable. Belum ada B2B revenue, dan bagi pelanggan mereka punya banyak pilihan. Oh, kalau pesan kendaraan ngapain pakai YesBoss, langsung aja ke Gojek, ke Grab kayak gitu ya. Nah, di Kata.ai di awal traction lumayan bagus ya dengan adanya kami menjadi konsultan untuk salah satu perusahaan di luar sana. Tapi susah untuk kami bisa grow secara eksponensial ketika hanya berpegangan menjadi solution provider. Alhasil kami mengubah fokus menjadi enabler, menjadi platform di sini ya ibaratnya. Dan terjadi pertumbuhan eksponensial di tahun 2018 karena platform bisnis model ini. Nah, untuk menemukan product market fit, ada dua metode yang lumayan terkenal dipakai ya pada umumnya. Ada design thinking, di mana fokusnya adalah empati dulu kepada masalah yang dirasakan oleh target pelanggan atau pengguna. Jadi fokus kepada user experience, kita coba cari tahu dulu kira-kira jobs to be dan mereka tuh apa aja sih. Jadi apa saja mereka bisa harapkan ketika ada solusi, kebutuhannya bisa terpenuhi gitu ya. Misalkan kalau saya pakai aplikasi Gojek, saya pengen tahu selain bisa memesan kendaraan, saya pengen tahu juga nih kira-kira sekitar saya mapnya akurat apa enggak. Oh, saya bisa cek juga histori perjalanan saya seperti apa. Jadi feature saya kebayang di sana ya. Baru dari sana akhirnya ada value proposition. Jadi nilai apa yang kita berikan kepada pelanggan di sana. Nah, yang kedua adalah lean method. Lean method ini artinya apa? Ketika kita sudah mulai design thinking, berarti kan kita sudah punya hipotesa. Oh, kira-kira masalahnya ini, target marketnya
ini, solusi yang diberikan ini. Nah, tapi apakah itu akan menjadi hal yang konstan atau konsisten? Karena pada dasarnya kan market itu kan berubah terus. The only constant in this, the only something consistent ya di dunia ini cuma change, perubahan. Jadi adanya lean method ini menuntut kita sebagai para startup founders atau misalkan pelaku di teknologi startup untuk bisa beriterasi atau being agile lah ibaratnya. Kita akan coba nih dissect di sini. Jadi pada design thinking adalah kita ini harusnya fall in love atau kita jatuh cinta kepada masalah yang ingin dipecahkan. Bukan dari sisi solusi, produk, apalagi teknologinya gitu ya. Jadi proses dari mulai empathize ya, berempati dulu kepada target audience atau usernya. Kita define kira-kira menurut pandangan mereka itu seperti apa sih kebutuhannya. Nah, ideate, nanti kita bisa cobalah beberapa ide, nggak ada yang salah di sana gitu, brainstorm gitu kan. Lalu bikin prototype ya untuk kira-kira beberapa ide di sana, akhirnya tes. Kira-kira dari audiens ini mereka paling suka flow-nya seperti yang mana nih. Di fase ini nggak perlu kita bikin aplikasi atau bikin software atau katakan mockup yang super canggih gitu, super kan nggak butuh dulu. Ini bahkan cukup dengan kertas, coret-coretan, itu akan lebih baik lagi. Intinya di fase ini kita validasi dengan dana yang seminim mungkin, dengan effort yang juga seminim mungkin gitu ya. Jadi nggak banyak investasi yang kita harus taruh di depan, hanya lebih untuk waktu untuk di sini validasi. Oke, kita lanjut. Nah, untuk lean ini adalah ketika misalkan kita sudah punya hipotesa, maka kita akan build ya kan, kita akan mulai development mungkin dengan cara yang lumayan bisa dibilang fast iteration, alias kayak cepat aja lah, yang penting ada. Dari sana kita bisa measure bagaimana traction-nya, informasi yang kita dapatkan. Kalau kurang pas kita akan learn dan kita akan balik lagi ke fase build. Jadi cycle seperti itu lean cycle ini. Intinya untuk develop satu MVP atau minimum viable product. Ada juga feedback loop ya, bisa bilang mirip-mirip lah di sini ya. Jadi kayak kita selain memang melihat data dari pemakaian produk, kita bisa juga tanyakan langsung kepada customer terkait feedback yang ada. Nah, cara seperti apa? Kalau di Kata, kami memiliki beberapa mitra atau partners, kami akan adakan survei per quarter, baik online ataupun offline. Adapun juga Slack channel di sini, bagi para pengguna platform di Kata.ai, untuk kami bisa mendapatkan kebutuhan mereka lebih lanjut lah. Dan yang paling penting adalah, saya punya prinsip, you can't improve what you can't measure. Jadi, kita nggak bisa mengimprove sesuatu kalau kita nggak bisa track ya. Jadi namanya tracking data, metrics itu dari awal sangat penting. Nah, ini beberapa contoh aja ya, metrics kalau di B2 seperti apa, di B2B seperti apa. Nah, di case study kami di Kata.ai ya, pertama kan kami melihat dulu kira-kira masalah challenge yang ada itu apa sih. Nah, masalahnya kami melihat ada 4 di sini. Jadi banyak sekali pekerjaan manual yang bisa dibilang sangat repetitif dan juga yang mengerjakan lumayan stres di sana. Alhasil menciptakan low customer engagement. Teman-teman mungkin lumayan sebel ya kalau ketemu customer service yang jawabnya lama, terus template kayak robot, tapi jawab manusia di sana di belakangnya. Nah, kedua, solusi tersebut kira-kira dalam bentuk conversational AI sudah banyak waktu itu ya. Dari Google ada, dari Facebook ada, cuma belum ada yang fokus banget di bahasa Indonesia. Ketiga, untuk industri tertentu, seperti layanan finansial, pemerintahan, juga di ranah telekomunikasi, itu butuh namanya customer data privacy atau protection. Alhasil software yang kami punya harus bisa ditaruh di server mereka. Jadi nggak bisa di on cloud. Nah, pemain-pemain luar, mereka semua solusi software itu on cloud ya. Di Google, di AWS, di Azure, nggak ada yang bisa di server. Dan para bisnis itu juga mengalami kesulitan karena tidak memiliki expertise di ranah artificial intelligence. Alhasil, kami menciptakan solusi chatbot bagi perusahaan besar di Indonesia. Kenapa perusahaan besar? Karena bisa dibilang yang memiliki masalah besar tersebut adalah perusahaan yang memiliki ratusan ribu atau jutaan pelanggan. Paling tidak mereka memiliki 20 customer service agents. Dari sana, kita harus bisa cek juga, oh, solusi sudah pas. Tapi kira-kira marketnya seberapa besar, ya kan? Untuk kita miliki solu produk atau misalkan bisnis yang bisa jalan secara profitable, itu nggak masalah ya. Tapi misalkan teman-teman punya ambisi bagaimana bisnis saya bisa lebih besar lagi jangkauannya, misalkan tidak hanya di Indonesia, tapi juga Asia Tenggara, oleh karena itu butuh suntikan dana dari investor.
dari venture capital. Di sana kita butuh tahu kira-kira market size-nya sebesar apa nih? Kira-kira berapa miliar dolar nih per tahunnya? Cara menghitungnya seperti apa? Pada kasus di kami hitung biaya customer service, kira-kira berapa sih yang bisa digantikan oleh AI? Katakan dari pengeluaran customer service di Indonesia, 70% bisa digantikan oleh AI. Kedua, selain pemotongan biaya, kira-kira adakah opportunity untuk menciptakan revenue stream baru dari sana, gitu ya. Ketiga juga, apalagi yang bisa dioptimalkan? Oh, misalkan biaya marketing menggunakan AI chatbot. Berapa persen sih bisa digantikan oleh solusi ini? Kurang lebih seperti itu. Nah, ini beberapa contoh hasilnya. Ini data kami bisa dibilang 4 tahun lalu ya. Jadi setelah kami melakukan iterasi terus, terjadi pertumbuhan eksponensial, teman-teman. Di tahun 2016 hanya punya 1 pelanggan. Tahun 2017 punya 4 pelanggan, dan di tahun 2018 kami punya 27 pelanggan. Alias pertumbuhan itu hampir 7 kali lipat. Kemudian pengguna aktif atau monthly active users juga meningkat drastis. Dari yang hanya 210.000 di tahun 2017, meningkat 845.000. Alias 300%. Sama hal dengan jumlah percakapan yang kami handle dari tahun 2016 ke 2018. Jadi inilah gunanya kita bisa membentuk product market fit, kita bisa beriterasi, kita memiliki hipotesa, baru kita berpikir soal growth di sana. Nah, ini beberapa case study dari beberapa pelanggan kami yang sukses menggunakan teknologi Kata.ai, dari mulai engagement yang tinggi dari pelanggannya, ROI yang sangat fantastis, termasuk juga pengurangan biaya operasional yang mereka dapatkan, dan juga peningkatan sales menggunakan teknologi yang kami berikan di sini. Nah, ini saya sempat ikut training di Microsoft di India, ini sangat berkesan ya. Jadi bagi startup untuk dia bisa berkembang terus ya, itu harus bisa menjadi being the creator di Brahma gitu, atau menjadi penciptanya, lalu menjadi Vishnu, bagaimana produk tersebut dikembangkan ya, terakhir jadi Shiva. Jadi misalkan produk tersebut sudah tidak relevan, kita harus pivot, you have to destroy it. Kita harus berubah direksi ya. Contohnya seperti Facebook aja teman-teman ya. Mungkin sekarang kita udah jarang pakai Facebook gitu ya, yang pakai banyak orang tua kita. Cuma akhirnya Facebook mereka tahu, mereka nggak relevan lagi di kalangan anak muda. Akhirnya mereka akuisi Instagram, di sana pertumbuhan Instagram yang Facebook yang sekarang sangat bermunculan lah ya. Jadi that's the life cycle of a startup bisa dibilang. Baik, terima kasih. Ini pesan terakhir dari saya, find your purpose, then treat your people right. Jadi purpose dulu, people. Once we find the right people, we treat them right, eventually, product and profit will take care of themselves. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Christian Raditya atas pemaparan materi tentang produk market fit. Nah, di sini teman-teman juga sudah ada beberapa pertanyaan di kolom komentar. Bagi kawan-kawan juga masih dipersilakan untuk melakukan pertanyaan. Di sini ada salah satu penanya dari Robi Julianto. Nah, pertanyaannya, pendekatan saat proses product market fit lebih ke arah objektif atau subjektif terhadap perilaku pelanggan, calon pelanggan. Nah, berapa lama value proposition yang sudah diperoleh, diuji ulang, dan menghasilkan fitur-fitur baru? Oke, jadi pada dasarnya kan suatu startup itu kan harus memiliki pola yang predictable, repeatable, dan juga repeatable prosesnya di sini. Di sini kita pendekatan harus objektif. Jadi pasti dari satu pelanggan ke pelanggan lain ada hal-hal yang beda. Cuma di sini adalah seninya yang mungkin butuh dilatih juga, jam terbang juga di sini. Kira-kira kita bisa lihat benang merahnya apa sih gitu ya. Kita bisa pakai survei, katakan di sana kira-kira dari masalah ini mana yang paling banyak dialami. Dan kita fokus kepada hal-hal yang bisa dibilang mayoritas, di mana kayak 60% ke atas tuh merasa ini kayak inti permasalahan yang dihadapi lah gitu ya. Jadi perlu pendekatan yang lumayan objektif di sini. Lalu seberapa lama? Wah, ini nggak ada yang bisa jawab kali ya, karena balik-balik di sini seberapa cepat kita bisa mengumpulkan data tersebut, seberapa cepat kita bisa memvalidasi dari ide tersebut dalam bentuk MVP. Lalu dari sana kita nggak hanya berbicara soal penggunaan, tapi juga bagaimana kita bisa monetize. Nah, ketika hal tersebut sudah bisa divalidasi, katakan paling nggak tergantung ya, setiap bisnis mungkin beda-beda nature-nya ya. Tapi
ketika dirasa, oh ini udah ketemu nih pola seperti apa, dites nih kalau bawa ke market baru, pelanggan baru selalu bisa, nah itu waktu yang tepat untuk scale up sih. Jadi nggak ada jawaban yang pasti, berapa lama, seberapa banyak, semua itu tergantung kecepatan kita dan kejelian kita dalam membentuk customer journey yang predictable tadi ya. Dan juga mereka bisa merasakan bahwa manfaat dari produk kita ini ada setiap hari. Jadi mereka kembali lagi nih, oh tiap hari pakai lagi produknya, atau misalkan minggu depan, alias kalau di istilah tuh metrik apa, retention rate di sana lah ya. Jadi kalau retention rate-nya tuh udah bisa dibilang 70-80% dalam kurun waktu tertentu, tergantung produk masing-masing, itu artinya sudah lumayan nemu lah produk market fit-nya. Coba jalin dalam 1 quarter atau 3 bulan, itu lumayan nanti bisa dilihat kira-kira sudah ke arah sana atau belum sih. Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Robi Julianto. Oke, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh open mic juga atau open kamera untuk berkomunikasi dengan narasumber. Oke, perkenalkan Mas, saya Rahmadani Novian Jaya. Saya punya beberapa startup juga. Nah, jadi saya pengen menanyakan nih terkait produk market fit, dan kebanyakan startup gagal karena produk market fit tidak ditemukan ya. Nah, gimana sih produk market fit ini benar-benar kita dapatin selama kita membuat startup? Karena secara garis besar kegagalan startup itu dipicu oleh ketidakmampuan dalam mencapai produk market fit. Oke, terima kasih Ramadhan Novian ya buat pertanyaannya. Iya, sebetulnya tadi udah saya bahas juga untuk bagaimana caranya di sana ya. Jadi intinya kan validasi dulu. Dengan cara apa tadi? Dengan design thinking, dengan lean method. Jadi itu 2 cara utamanya. Nah, tapi yang paling penting adalah katakan teman-teman sudah melalui fase tersebut, sudah ada fase design thinking juga, sudah mulai bikin MVP juga. Yang paling penting adalah teman-teman nanti ketika jalan produknya, katakan dalam 1 bulan, kita bisa survei juga ke penggunanya. Kira-kira fitur-fitur apa mereka suka, apa yang mereka kurang suka dari sana. Nah, dari situ kita bisa lihat, oh kira-kira ini yang katakan fitur yang emang dirasa bermanfaat, ini juga kira-kira yang mungkin perlu diimprove ke depannya. Itu dari sisi fitur. Yang satu lagi adalah kita perlu lihat background mereka seperti apa. Oh, katakan kita bikin satu software, ini sebetulnya bisa dipakai oleh siapapun. Tapi ternyata ini lebih bermanfaat bagi katakan ya, startup founder gitu ya. Berarti kalau gitu kita fokus ke market startup founder aja nih, kita nggak usah cari orang sales, cari orang marketing untuk produk yang kita kembangkan di sana. Jadi balik-balik kayak target marketnya harus pas dulu, di siapa produk kita ini paling pas. Nah ini butuh banyak kualitatif dan juga kuantitatif survei juga kepada pelanggan yang sudah pakai, kita punya MVP di sana. Kira-kira sudah menjawab belum ya, Novian? Lumayan sudah bisa menjawab, Mas Irzan. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Nah, kita saat ini untuk penanya selanjutnya mungkin nanti akan kita simpan untuk di sesi diskusi panel. Bisa tetap menanyakan tentang materi produk market fit. Kita akan simpan di sesi tersebut. Oke, terima kasih Mas Izan Raditya, dan tetap stay karena sesaat lagi kita akan memasuki sesi diskusi panel. Sebelum memasuki sesi diskusi panel, kawan-kawan jangan lupa untuk mengisi kehadiran di absensi di link di pojok sebelah kanan bawah, bisa di-scan ataupun bisa diakses melalui link yang sudah dibagikan di kolom komentar. Nah, di sesi diskusi panel kali ini kita sudah kedatangan dari tokoh-tokoh
dari daerah di Kalimantan Tengah dan beberapa pembicara. Nah, di sini kita akan dipandu oleh Mbak Quratul Ain selaku founders dari Naraycoder dan relawan penggerak 1000 startup digital. Halo Kak Quratul, apakah sudah terhubung di Zoom? Halo, selamat siang. Apa kabar, Kak Niko? Baik, alhamdulillah masih sehat. Oke, Iya. untuk sesi diskusi panel kali ini, kita serahkan ke Kak Ain untuk memandu jalannya sesi diskusi panel. Silakan Kak Ain. Terima kasih, Kak Niko. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali nih teman-teman, kita ketemu lagi di Roadshow Kalimantan Tengah tahun 2022 ya, di sesi diskusi yang dimana Roadshow Kalimantan Tengah tahun ini kita kolaborasi sama pemerintah Kota Palangkaraya, dalam hal ini Diskominfo, dan tentunya terima kasih juga buat Startup Borneo yang sudah mengajak Naraycoder untuk berkolaborasi bersama juga Teknopreneur Palangkaraya, Founders Live Palangkaraya, PT Borneo Squad Digital, IIII Kalteng, Gradasi Kalteng, dan juga beberapa universitas. Dalam hal ini ada Universitas Darun Ali, Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin, Universitas Palangkaraya tentunya, dan juga Politeknik Negeri Banjarmasin, serta STIMIK Palangkaraya. Ini teman-teman dari mana aja sih? Kayaknya banyak yang muda-muda tadi lihat-lihat ya. Boleh di-chat mungkin dari mana aja teman-teman, dari Kaltengnya, daerah mana, atau mungkin ada yang dari luar daerah Kalimantan Tengah juga, boleh disampaikan di chat juga biar kita tahu di sini pesertanya tuh dari mana aja sih ya. Karena kayaknya antusias banget juga. Nah, kita mau sapa-sapa dulu buat narasumber kita hari ini. Wah, Kak Irzan Raditya. Apa kabar Kak? Keren banget loh keynote speaker-nya, luar biasa. Terima kasih Ain. Ucapin secara pribadi juga terima kasih sudah mau berkunjung ke Kalimantan Tengah walaupun via virtual. Dan juga Kak Beta Centauri. Nah, ini dosen teknologi pendidikan di Universitas Palangkaraya, sekaligus juga Ketua Teknopren Palangkaraya nih. Halo Kak Beta. Halo Ain, selamat siang. Apa kabar? Cantik sekali. Alhamdulillah luar biasa Kak. Semoga bagus juga nih kabarnya hari ini ya. Iya. Nah, dari luar Kota Palangkaraya tapi masih di Kalimantan Tengah ada Bapak Kepala Dinas Kominfo Kota Waringin Timur, Pak Multazam. Selamat siang Mbak Ain. Iya, Ya. Bapak. Ya. Apa kabar? Selamat siang Pak Irzan, Mas Andi, Mbak Beta. Selamat siang. Mohon maaf saya nggak bisa open video nih karena posisinya lagi di perjalanan sambil. Wah, baik Bapak. Wah, terima kasih sudah menyempatkan hadir ya Pak walaupun lagi di perjalanan. Baik, ada juga dari Universitas Darun Ali Bapak Wakil Rektor Pak Andi Eskom MM. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang. Mohon maaf suara saya kedengaran. Kedengaran Pak, aman. Kedengaran ya. Iya, soalnya di sini hujan betul. jadi saya nggak kedengaran apa-apa sebenarnya. Oh iya, aman Pak, di sini aman. Iya, baik. Oke. Buat teman-teman, kita hari ini bakalan diskusi tentang potensi dan arah pembangunan startup digital di daerah khususnya Kalimantan Tengah. Nanti teman-teman juga boleh tanya, boleh raise hand, dan juga boleh menyampaikan pertanyaannya di chat. Oh ya, tadi juga saya menyapa Pak Robi Julianto yang tadi bertanya, adalah Ketua Gradasi Kalteng. Selamat siang Bapak. Terima kasih sudah bergabung. Halo. Dan tadi ada juga ini anak muda yang sangat luar biasa, masih belasan tahun ya, Rahmadani yang tadi juga bertanya, itu juga founder yang luar biasa juga dari Sampit. Terima kasih Dani sudah bergabung kembali. Nah, hari ini kita kata Pak Andi, ada yang mau diperkenalkan nih buat teman-teman di Kalimantan Tengah. Pak Andi udah siap belum nih? Baik, saya langsung ya. Iya, silakan Pak. Iya, terima kasih atas waktunya yang terhormat Bapak. Sebelumnya Ibu Kepala Dinas Kominfo, Ibu Vivi, Pak Multazam, Kepala Dinas Kominfo Kota Waringin Timur, Mas Irza, karena masih muda ini Mas Irza, saya panggil Mas aja ya. Kemudian rekan sejawat Ibu Beta Centauri, kalau saya panggil Mbak nanti mahasiswanya protes gitu ya. Mbak Ain, ya.
teman-teman mahasiswa dan para founder. Saya yakin di sini ada banyak founder startup baru seperti itu ya. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan hasil dari MBKM. MBKM itu ya adalah kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana Mas Menteri istilahnya mendisrupt ya kurikulum kami yang awalnya 8 semester full di bidang spesialisasi, di mana misalnya kalau jurusan komputer ya belajar komputer, jurusan manajemen ya belajar manajemen. Kalau ini berubah ya. Jadi sebanyak 2 semester atau setara 1 tahun itu kami memperbolehkan, jadi mahasiswa punya hak untuk belajar apa saja. Terdapat 9 kegiatan ya, salah satunya adalah membangun wirausaha atau startup. Ya, selain ada magang dan lain sebagainya termasuk bela negara. Nah, hasilnya dalam 1 semester ini mahasiswa bersama dosen punya waktu untuk fokus membangun, tidak hanya dalam bentuk teknologinya, fokus ke teknologi, tapi ke model bisnisnya. Setelah model bisnis maka terciptalah prototipe, dan ini mungkin semacam open beta ya. Namun demikian akan banyak potensi akan dihasilkan dari platform yang kami beri nama adalah UndaQuest ya. Mungkin sedikit gambaran supaya sebelum saya menjelaskan tentang UndaQuest, ini ada videonya. Saya izin video trailer sekitar 1 menit, saya izin share ya. Halo, Mbak Ain? Iya. Iya, luar biasa sekali tadi Pak, trailernya aja udah bikin penasaran ya. Ya, ini karya mahasiswa bersama bimbingan dosen. Nah, intinya kami membangun platform metaverse, tapi tidak seperti metaverse pada umumnya ya. Di mana metaverse yang saat ini adalah yang pertama, metaverse-nya terlalu kapitalis gitu ya. Belum apa-apa sudah jualan tanah, NFT dan lain sebagainya gitu. Padahal sebenarnya fungsi dari metaverse itu bisa jauh lebih banyak digunakan gitu ya. Yang kedua adalah teknologinya terlalu mahal gitu ya. Mungkin untuk negara di barat sana oke lah, tapi kalau kita implementasikan di Indonesia akan banyak tidak bisa terlalu banyak digunakan seperti itu ya, karena alatnya saja untuk VR-nya saja sudah mahal gitu ya. Belum lagi kalau tidak pakai VR, misalnya pakai perangkat lainnya, karena dia berbentuk environment yang 3 dimensi, itu juga butuh hardware yang lebih tinggi gitu ya. Dan kita juga sebenarnya cukup bangga bahwa saya baru membaca bahwa di Telkom sudah meluncurkan metaverse-nya, namanya adalah Metanesia seperti itu ya. Saya sudah download di app-nya.
itu tadi sebenarnya luar biasa dan kita juga bangga ya punya metaverse. Namun metaverse kami ini bukan seperti itu ya. Jadi metaverse kami itu adalah sosial media, sosial metaverse di mana teman-teman di sini bisa langsung akses ya, alamatnya unda.quest seperti itu. Jadi kalau yang saya share di sini ada unda.quest, itu sudah online. Jadi tinggal di login saja, langsung login misalnya seperti ini ya. Ketik unda.quest dan ini bisa diakses di HP tanpa harus install app ya. Jadi hanya pakai browser masing-masing gitu ya. Kemudian sign in. Dan tinggal login aja langsung pakai akun Google atau email Google-nya masing-masing dan teman-teman bisa langsung terhubung ya. Nah, kemudian apa saja yang bisa dimanfaatkan? Kita sebenarnya ingin encourage komunitas ya, terutama lembaga pendidikan baik yang formal maupun yang informal, di mana mungkin teman-teman merasakan ya, atau kita yang akademisi merasakan banyak sekali webinar gitu ya, dan setiap webinar seperti saat ini WhatsApp group ada WhatsApp grupnya. Jadi saya ada kurang lebih mungkin ratusan WhatsApp group gitu ya, dan sering sekali terjadi bahwa WhatsApp grupnya akhirnya hanya satu kali pakai seperti itu, padahal di sana kan networking dari teman-teman di satu WhatsApp group itu sebenarnya sangat bermanfaat untuk ke depan ya. Nah, ini contoh kami membangun komunitas-komunitas tersebut. Salah satunya ini saya berikan ya untuk Space. Ini grup di sini kami beri nama Space, yaitu 1000 startup digital ya. Nanti mungkin dari admin atau yang bisa bertanggung jawab untuk startup digital Space ini kami berikan aksesnya, jadi bisa diklaim di Space. Nah, kemudian di dalamnya ada apa? Di dalamnya adalah keperluan untuk komunitas ya. Mungkin tidak hanya misalnya nih 1000 startup digital ya, tapi ada misalnya di sini lagi rame sih, yaitu kursus bahasa Inggris menggunakan Zoom gitu ya. Nah, komunitas-komunitas itu bisa kita akomodasi seperti itu ya, dengan mereka dapat membuat grupnya sendiri dan menggunakan metaverse yang kita berikan secara gratis, baik itu dengan metaverse yang 3 dimensi, misalnya contohnya ini ya, yang dimana kita mengenal metaverse itu ya dunia virtualnya adalah 3 dimensi ya. Namun ada yang unik di sini, kami menyajikan metaverse dalam bentuk 2 dimensi. Ya, jadi ini mungkin saya tunjukkan yang 3 dimensi dulu. Ya, ini kami masih menggunakan open source ya, di mana nanti open source-nya karena open source kami bisa hosting sendiri dan bisa memberikan layanan untuk yang lebih premium, misalnya perlu akses concurrent user yang lebih banyak. Jadi karena kami bisa hosting, kami bisa menawarkan akses premium tersebut yang lebih terjangkau dibanding kalau ditawarkan oleh misalnya dari luar negeri seperti itu ya. Nah, ini contoh akses metaverse 3D-nya bisa diakses di HP ya, bisa menggunakan VR gadgetnya seperti Oculus Quest dan lain sebagainya ya, dan tidak perlu menginstal ya. Jadi bisa langsung menggunakan device VR-nya atau langsung menggunakan browser ya, seperti ini. Fungsinya pun ini saya contoh ya. Fungsinya pun bisa digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan tadi, karena community kami yang kami fokuskan adalah mereka yang membangun komunitas itu tadi, baik pendidikan formal maupun informal. Dia bisa lakukan share screen dan lain sebagainya ya. Nah, ini yang 2 dimensi. Ya. Yang 2 dimensi juga begitu, setiap space ya, user yang membuat space-nya sendiri atau grup bisa menggunakan metaverse 2 dimensinya untuk keperluan
community-nya. Ini misalnya kita integrasikan dengan video conference, yaitu Jitsi yang open source juga gitu ya. Nah, jadi komunitasnya bisa menggunakan untuk kebutuhan kegiatan aktivitas, misalnya aktivitas bisnisnya seperti itu ya, kalau bisnisnya adalah di bidang pendidikan tadi. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang membedakan dengan video, termasuk video conference-nya juga bisa, dan ini up to 100 ya. 100 jadi, dan gratis. Tapi kita belum uji coba, pas 100 kita belum pernah uji coba ya, jadi klaimnya. Wow, keren banget nih Pak. Unda punya unda.cash ya. Sebenarnya ini bukan punya Unda lagi sih ya, mungkin nanti kita mau Nah, ini contoh ya, semua perguruan tinggi terutama yang di Kalimantan Tengah sudah kami scraping seperti itu. Jadi, misalnya ya, tadi kan 1000 startup digital, perguruan tingginya Ibu Beta, apa Ibu? Mudah-mudahan ada ini. Universitas Palangkaraya, Pak. Oh iya, oke. Iya. Nanti berarti bisa menggunakan unda.cash juga, berarti ya Pak? Bisa dan gratis. Bergabung menjadi member ya. Iya, luar biasa. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kami mengencourage para komunitas dan membangun ekosistemnya di sana untuk dan ini nanti metaverse-nya bertahap akan secara otomatis terhubung menjadi sebuah map yang besar, dan jadi tidak ada semacam border bahwa metaverse itu berhubungan dengan cryptocurrency, kemudian jual beli tanah dan lain sebagainya ya. Bahkan di space-nya ini bisa dimonetize. Ya, kami sudah siapkan bagaimana space ini mereka bisa mencari uang lah seperti itu, baik dengan iklan maupun dengan hal yang lainnya yang sedang kami siapkan seperti itu. Salah satunya adalah saya lupa, mungkin karena kami membuat bisnis model kanvasnya yang saat ini sedang berkembang juga seperti itu. Jadi intinya kami menciptakan ekosistem di mana mereka bisa menggunakan ini secara free. Oh ya, ada yang mereka bisa lakukan, misalnya desainer bisa membuat mapnya sendiri dan dijual ke user lainnya, kemudian termasuk ke sama seperti metaverse lainnya membuat avatar dan lain sebagainya, tapi bukan kami yang mengkapitalisasi, tapi mereka komunitas yang menggunakan dan semuanya free karena ini adalah open source gitu ya. Lalu bisnis kami dari mana? Ya, bisnis kami tentu bagi yang ingin komunitasnya sudah besar tentu perlu akses punya server sendiri dong. Nah, itu yang bisa kami sediakan, menyediakan server metaverse, video conference dan lain sebagainya yang private khusus dan bisa mencapai concurrent user yang lebih banyak lagi, itu termasuk ya tentunya dari iklan seperti itu. Jadi dari sisi tentu ini tetap bisnis, tapi bisnisnya tidak menarik uang atau belum apa-apa sudah bayar dulu ya gitu. Tapi kami ingin memberi benefit dulu, terutama mengencourage para komunitas-komunitas. Contohnya yang tadi ada lembaga kursus dan lain sebagainya. Yang ada juga yang belajar ngaji digital seperti itu ya. Misalnya ingin belajar ngaji, tapi karena sudah tua gitu ya, siapa tahu mu'alaf seperti itu, malu kan kalau gabung belajar Iqra di masjid gitu ya, bisa menggunakan video conference dan lain-lain seperti itu. Nah, itu mungkin kira-kira gambaran dari platform kami, yaitu UndaQuest. Di sini juga adalah hasil dari kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, itu kira-kira ya, saya kembalikan luar biasa Pak Andi. Ini benar-benar implementasi yang luar biasa. Semoga segera berkembang dan benar-benar menyelesaikan problem yang ada di sekitar kita, terutama di bidang pendidikan ya Pak ya. Nah, dan saya sudah daftar juga ini di 1000 Startup Digital App-nya, jadi saya juga ingin belajar banyak di Mas Irzan, dan
founder-founder lainnya yang memang sudah sukses lebih dulu seperti itu. Ya, baik Iya, Mbak ini. semoga. Terima kasih Pak Andi. Nanti kita ke Pak Andi lagi ya. Kita ke Pak Multazam dulu. Pak Multazam, selamat siang. Masih bisa terhubung, Pak? Bisa, Mbak Ain. Oh iya. Ya. Iya Bapak, tadi ini Universitas di Sampit Ya. dan juga anak-anak muda di Sampit kan sekarang Ya, betul. udah luar biasa banget nih dan nggak kalah loh sama kota-kota besar gitu ya Pak. Ya. Dan Sampit khususnya Kota Waringin Timur gitu ya dan juga Kalteng sekarang juga lagi gencar mengarah ke mewujudkan smart city gitu ya Pak. Betul. Kira-kira nih Pak dari tanggapan Pak Multazam bagaimana nih tentang anak-anak mudanya yang sudah terjun dunia digital, implementasi dari berbagai sektor juga gimana nih Pak tanggapannya? Baik, Mas Ain, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin nih video saya nggak buka karena saya hanya menggunakan paket minimal ini karena dalam proses perjalanan. Ini juga terkait karena memang di beberapa segmen area di perjalanan masih ada daerah-daerah blank spot dan ya tidak semua mencapai angka 4G ya, LTE 3G dan bahkan kadang-kadang 2G masih. Tapi itulah kondisi kenyataan. Tetapi secara nasional Kementerian Kominfo sudah memberikan ruang dan waktu untuk pembangunan pemerataan internet. Memang ada pilihan sih bagi pemerintah mau cepat apa diratakan gitu ya. Jadi ini lebih banyak pemerataan karena keniscayaan sudah di beberapa daerah di pedesaan dengan jumlah penduduk yang hanya 100 orang itu bukan minta infrastruktur jalan, mintanya infrastruktur teknologi sudah. Dan ini keniscayaan yang kita harus lengkapin gitu ya. Kebetulan juga tahun 2022 ini Kabupaten Kota Waringin Timur mendapatkan bimbingan teknis dari Kementerian Kominfo terkait dengan perwujudan Smart City. Jadi ada 50 kabupaten kota di BET yang 2022 ini, salah satunya adalah Kabupaten Kota Waringin Timur. Banyak hal yang kita dapatkan kendala dan banyak juga materi yang kita harus kerjakan secara paralel. Ya sama seperti Mas Irjan katakan tadi, untuk membangun startup tidak hanya sebatas kemampuan personal sebenarnya, tapi juga yang kita lihat adalah customer yang kita akan sasar. Mas Dani itu bagian dari yang sudah mencoba melakukan beberapa kali membuat startup. Tapi memang dalam situasi di daerah tentunya keterbatasannya banyak lah. Beda dengan kota dan kota dalam arti kota besar dengan kota kecil seperti di Sampit tentunya berbeda karakteristiknya. Di antara salah satunya dia pernah sempat bikin aplikasi ya sejenis e-commerce mencoba menjembatani UMKM. Jadi produknya bukan produk jadi, tapi produk pesanan gitu ya. Tetapi ya kembali kepada tahapan-tahapan tertentu banyak yang tidak bisa dipenuhi gitu. Dan ini menjadi pelajaran bagi kami di pemerintah agar kami bisa membantulah seluruh para startup agar bisa berkembang baik. Smart City menjadi momentum dan kami berharap ada beberapa hal yang ingin kami bangun sebenarnya untuk ya bonus demografi yang disampaikan tadi. Bonus demografi ini kalau nggak bisa dimanfaatkan juga berbahaya kalau cuma nongkrong di warung kopi dan bla bla bla, cuma cerita doang. Saya rasa tidak ada hal positif yang didapatkan. Tetapi kalau kemudian ada sebuah wadah kreatif yang kemudian bisa di-generate dan di mana di dalamnya akan kita berikan secara bertahap, bagaimana produktif tentunya akan lebih baik. Nah ini sekarang kami lagi meng-create bagaimana membangun co-working space yang free, di mana di sana ada jaringan internet yang cukup handal, termasuk Unda nih. Unda kita support ini untuk jaringan internet. Jadi salah satu perguruan yang bekerja sama dengan kami di Diskominfo termasuk Unda. Dan mudah-mudahan apa yang kami berikan ini bisa bermanfaat dan menghasilkan ya terbaik lah bagi pembangunan Kabupaten Kota Waringin Timur. Banyak hal lagi Mbak Ain, tapi nanti kita dalam proses diskusi tentunya kita bisa tanya jawab dan kami berharap Mas Irzan
Dan kemudian Kementerian Kominfo tetap bisa mendorong di daerah Kalimantan Tengah, terutama nanti minta bantuan juga Bu Beta selaku pengajar di Universitas Palangkaraya bisa berkolaborasi juga dengan kami karena startup digital, 1000 startup digital ini tentunya ekosistemnya ada di ranah-ranah usia starting 28 tahun ya. 28 tahun up karena kematangan sebenarnya, bukan karena apa ya, karena situasi. Tapi ini kalau berdasarkan pandangan saya di usia 28 tahun itu dia proses demografinya dapat itu. Demikian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Multazam, luar biasa sekali. Ternyata pemerintah juga sangat mendukung dan tentunya pemerintah juga merealisasikan bagaimana ekosistem koneksi startup di Kalimantan Tengah itu bisa terjalin seperti itu ya. Baik, kita ke Kak Beta dulu nih. Kak Beta, ini kenapa saya panggilnya Kak Beta? Karena masih muda pokoknya deh, nggak boleh dipanggil Ibu. Kak Beta, ini kan dosen juga nih, kita tahu juga Kak Beta nih dekat banget sama anak-anak mahasiswanya seperti itu. Gimana sih sebagai dosen Kakak melihat peluang serta minat dan bakat mahasiswa di Kota Palangkaraya khususnya atau di Kalimantan Tengah dengan dunia startup nih kita. Silakan Kak. Oke Ain, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin Pak Multazam, selamat siang menjelang sore. Pak Andi juga selamat siang menjelang sore. Luar biasa, aplikasinya keren banget. Dan juga Kak Irzan, terima kasih banyak ilmunya untuk kami di Kota Palangkaraya. Terima kasih banyak untuk Kalimantan Tengah dan juga ada Kak Niko tadi selaku panitia dan juga Kak Sony juga kakak tingkat kuliah, lagi lanjut kuliah juga di ITS. Baik, ya melihat dari sisi mahasiswa juga, melihat sisi startup, tentunya juga sekarang sudah open minded dibandingkan kita yang waktu di TI ya, Ain ya, kita adik dan kakak tingkat, yang adiknya aku deh, ya. Ya, jadi kakak tingkat Ain juga. Jadi dulu kan lulus kuliah mikirnya kan mau kerja di mana gitu ya. Apalagi anak-anak IT juga bingung mau masuk mana. Sekarang sudah open minded terkait bagaimana setelah lulus kira-kira mau bikin apa ya, mau bikin produk apa ya. Sekarang sudah open minded sih dari sisi mahasiswa dari Universitas Palangkaraya. Tapi kembali lagi tentunya juga harus ada skill, kompetensi yang harus dikembangkan. Apalagi mereka setelah lulus, mungkin keinginan dari orang tua, khususnya di fakultas tempat saya mengajar, harus balik kampung lagi, kerja sebagai admin di suatu perusahaan, seperti itu. Tapi ada beberapa yang emang stay di Palangkaraya, mau meningkatkan skillnya juga untuk membangun usaha ataupun kerja di tempat kerja ikut orang dulu bahasanya ya, kerja ikut orang dulu, setelah itu baru membuka sebuah peluang bisnis untuk mencari modal. Nah, tapi ya itu kembali lagi ke kompetensi, skillnya juga yang kadang mahasiswa juga bingung nih mau bikin startup dari mana, mulainya dari mana. Kadang ada keinginan aku pengen bikin ini, bikin harus program yang ini, seperti ini. Sedangkan tadi Kak Irjen juga menyampaikan bahwa kita membangun sebuah startup bukan hanya dari sisi wow dari teknologinya, tapi bagaimana berdampak dan juga bisa memecahkan masalah seperti itu. Jadi dari sisi mahasiswa pun masih bingung karena masih muda kan ya, masih banyak keinginan yang harus seperti ini, seperti itu. Sedangkan pasar ataupun di Kalimantan Tengah sendiri masalah-masalah hal-hal yang kecil bisa kita pecahkan solusinya dengan membangun sebuah startup seperti itu. Nah, untuk itu saya dan teman-teman juga di 2017 membangun sebuah komunitas technofriend.pky ini mewadahi untuk teman-teman yang ingin belajar mengenai startup. Kita mengadakan event-event bekerja sama dengan Bank Indonesia, Financial Teknologi, selain itu juga bekerja sama dengan Kominfo Kota Palangkaraya. Kemarin juga saya mewakili teman-teman komunitas untuk lokal champion di Kominfo Republik Indonesia dalam peluncuran gerakan literasi digital. Jadi luar biasa sih antusiasme dari teman-teman juga terkait komunitas ini, sehingga mahasiswa di kelas kadang
Bu, saya masih bingung terkait startup, ya udah ikutan aja di komunitas seperti itu. Nah, dengan adanya gerakan 1000 startup ini, tentunya juga kita pengen juga nih mahasiswa, nanti saya rekomendasikan juga bisa mengikuti 1000 startup ini, belajar banyak pastinya dengan Kominfo Republik Indonesia, khususnya di event 1000 startup digital ini. Jadi banyak kan tahapannya ya akhirnya nanti yang bisa kita pelajari bersama. Nah, selain itu juga ya kembali lagi ke masing-masing mahasiswa untuk open minded terhadap dunia teknologi seperti itu. Terima kasih. Oke, luar biasa. Benar kata Kak Beta, ini juga salah satu yang dari dulu tuh, ayo kita gerakin semangat biar anak-anak mudanya bikin startup gitu ya. Terima kasih Kak Beta. Nanti yang mau tanya-tanya silakan ya. Kak Irzan, aku ini sebagai komunitas pengembangan IT di Kalteng ya, Narecoder. Ini masalah startup biasanya anak-anak muda yang punya ide, masalahnya tuh banyak yang kayak gini nih, idenya ada, tapi eksekusi nggak ada nih Kak Irzan. Nih Kak Irzan kan juga background-nya adalah orang IT nih. Kalau di istilah 1000 startup nih hacker gitu kan, ada hustler, ada hipster gitu. Kak Irzan juga background-nya hacker nih. Kak gimana sih nemuin talent-talent AI waktu itu Kak? Atau mungkin secara umum deh gitu, gimana sih? Mungkin ada tips-tipsnya gitu, karena kalau kita di daerah rata-rata masalahnya gitu, yang eksekusi nggak ada, idenya udah ada gitu Kak, gimana nih Kak? Oke, ini sering kejadian ya. Ide banyak, cuma eksekusi nol gitu ya. Ini pun karena saya suka gitu juga sih. Tapi gini, yang karena penghambat kita buat eksekusi itu diri kita sendiri di sini sebenarnya sih. Karena kita punya dua pilihan kan. Oke, kita punya ide, kita mau eksekusi. Ada dua cara. Kita cari orang yang mau bermitra dengan kita, menjadi partner, menjadi co-founder. Berarti kan PR-nya apa? PR-nya bagaimana kita memperluas network, ya kan? Harus punya banyak kenalan yang mereka ahli di bidangnya, di bidang IT, bidang computer science, untuk bisa percaya sama kita. Punya network, dan juga harus bisa apa? Komunikasi. Karena kan untuk untuk meyakinkan orang lain, yuk kita susah bareng yuk gitu kan. Itu kan nggak gampang kan, kita harus bisa jual visi kita, bisa mengkomunikasikannya, mengartikulasikan dengan baik. Nah, itu menjadi tantangan di sana, that's the job of a hustler. Tapi sebetulnya ada pilihan lain. Pilihan lain itu apa? Belajar. Karena sekarang akses buat teman-teman belajar programming, coding itu jauh lebih baik dibanding waktu saya mulai coding tahun 2011. Oh, by the way, dulu saya tuh coding tahun 2009 itu bikin aplikasi Android yang Android itu masih jadul banget deh pokoknya. Jadi sekarang udah jauh beda banget. A lot of resources, banyak banget sumber-sumber buat teman-teman bisa belajar secara gratis online. Jadi saran saya kadang-kadang menjadi barrier itu buat kita mulai itu diri sendiri di sini. Kita mau pilih yang mana nih? Kita bisa spend waktu buat networking dan juga kita jual mimpi, jual visi kita ke orang lain. Kita harus punya banyak kenalan, atau ya tadi kita belajar sendiri. Itu sih pilihannya. Gimana tadi caranya bisa ketemu talent AI? Terus terang di sini saya beruntung ya, saya punya background di computer science. Jadi saya bukan jadi orang yang punya ide, terus saya nggak tahu secara teknis gitu ya. Dibilang jago, saya nggak jauh dari jago lah bisa dibilang ya. Tapi paling nggak ngerti lah bagaimana. Dan bahasa teknis itu penting banget buat kita bisa ngerti dan juga dapat respect dari appreciate orang-orang yang memang lebih jago lagi di bidangnya. Jadi pengetahuan teknis secara fundamental itu dasar penting sebenarnya di sini sih. Makanya kalau kita lihat para bisa dibilang tech giants di luar sana, Google, Facebook, Sergey Brin, Larry Page, Mark Zuckerberg, mereka juga background-nya juga seorang engineer ya. Jadi kalau bisa memang belajar dulu aja. Nggak usah jago-jago, yang penting ngerti dulu sih secara fundamental logic untuk programming sih. Nah dari sana barulah kita juga jangan berkutat depan komputer terus, tapi juga bisa bersosialisasi, menambah koneksi juga, datang ke event-event, acara, kenal sama orang lain, kenalan di LinkedIn, message orang aja, nggak ada salahnya sih pokoknya. Jadi ini selama ada kemauan kita bisa sih. Itu sih dari saya. Yay, thank you Kak Irzan. Ya, benar-benar ya. Saatnya kita berkoneksi teman-teman. Sebenarnya aku punya banyak sekali nih teman-teman pertanyaan, tapi aku nggak mau egois karena banyak juga teman-teman yang mau bertanya langsung ya di kolom chat. Izin bacain dulu ya. Ini sepertinya buat Kak Irzan nih. Gimana awal dulu kata.ai launch, perjuangan bootstrapnya sepertinya, dan bagaimana menemukan partner tim yang sevisi? Oh ini nyambung sedikit sih sama yang tadi ya.
Karena dari riset yang pernah Doni baca nih, katanya bahwa startup yang sukses itu harus memiliki lebih dari 1 orang agar startup tersebut bisa sukses. Gimana tanggapannya Kak Irzan? Kita langsung aja. Oke, terima kasih Doni buat pertanyaannya. Jadi dulu waktu itu kan saya mulai kata.ai itu YesBoss awalnya dengan 3 orang co-founders lainnya. Nah, sebelum saya mulai YesBoss dengan mereka bertiga, well, kita berempat ya, saya udah tahu dulu etos kerja mereka seperti apa. Jadi bisa dibilang YesBoss itu bukan startup bersama saya, tapi saya mulai dari tahun 2011, 2012. Udah banyak project-project lah, bikin clothing company lah. Jadi salah satu co-founder saya, Rainier, dulu dengan dia saya buat namanya Styly, itu tahun 2013. Kita punya ambisi bikin kayak Instagram, tapi untuk fashion. Orang bisa belanja juga. Jadi kalau teman-teman sekarang lihat Instagram, ada arsitek, orang pakai baju apa, diklik terus bisa belanja, itu kita udah bikin prototipe tahun 2013. Tapi emang gagal, eksekusi juga salah waktu itu ya. Tapi kita belajar, saya bisa lihat, oh dia sangat ulet orangnya, telaten juga, dia punya skill set di desain, di marketing, di branding, sedangkan saya di tech-nya, saya rasa, oh kayak kalau kita start something lagi, bareng dia bisa nih. Yang kedua ada namanya Mas Wahyu, dia CEO-nya kata.ai. Nah dengan Wahyu ini saya dulu bikin namanya Rumah Diaspora. Jadi kami sama-sama di Jerman by the way, saya sama Rainier sama Wahyu, coba beda kota. Cuma karena waktu itu dengan Wahyu, kita ngelihat masalah orang Indonesia itu pengennya tinggal bareng orang Indonesia juga kalau luar negeri gitu ya. Jadi nggak kerasa kesepian, bisa masak Indomie bareng, masak nasi bareng, terus banyak kebutuhan gimana cari rumah. Akhirnya kita bikinlah Airbnb rasa lokal buat PPI di Jerman pada saat itu. Ya udah, itu jalan dan saya lihat juga etos kerja Wahyu, dia juga bisa dibilang sama-sama punya passion di entrepreneurship. Itu menjadi pertimbangan juga buat akhirnya saya kenalin semuanya, saya bisa dibilang menghubungkan semuanya, kita mulailah YesBoss di sana. Jadi itu ceritanya sih. Di awal memang kita di sini kayak keluar uang pribadi ya, karena saya untung waktu itu udah kerja beberapa tahun, jadi ada beberapa tabungan dipakailah untuk di modal kerja sampai sebelumnya ketemu angel investor, baru kemudian mendapatkan pendanaan dari venture capital untuk seed funding-nya. Kayak gitu sih perjalanannya, bisa dibilang ya. Ya, semoga menjawab ya, Doni. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi dari Aditya Robi. Nah, ini boleh nanti bergantian yang menjawab. Kalau misalnya ada tambahan, boleh aja dari masing-masing narasumber. Apakah ada platform khusus untuk riset segmen market sebelum menawarkan value produk digital yang ingin ditawarkan ke customer khususnya? Nah, ini dimulai dari Kak Irzan dulu deh. Kayaknya tadi rada nyambung ke materi Kak Irzan. Sorry tadi, boleh diulangi Ain terkait gimana untuk value proposition-nya? Alat platform khusus untuk riset segmennya. Oh, alat platform khusus. Sebetulnya di sini pakai Google Form juga cukup sih. Jadi yang penting itu yang kita gunakan. Betul, pertanyaannya. Kita harus gali dulu, bisa dibilang profil demografi, psikografi, pengguna kita siapa di sini, calon pelanggannya seperti apa, kemudian bagaimana impresi mereka terhadap aplikasi atau solusi yang kita berikan, apa yang sudah bagus, apa yang perlu ditingkatkan lagi. Dari sana kita minimal punya 20 data lah. Dari 20 data kita bisa lihat ini personanya ada yang benang merah atau yang beda-beda. Kalau memang kita ngelihat produk market fit, berarti produk kita punya value apa nih? Nah, kita bisa lihat dari semua persona yang menjawab survei yang kita punya ini, ya, misal Google Form, SurveyMonkey, apapun itulah ya, kita bisa lihat, oh ternyata yang merasakan value-nya itu orang dengan background, katakan ibu rumah tangga, umur 30 ke atas, tinggal daerah Kalimantan Tengah gitu misalkan ya. Nah, akhirnya kita bisa double down, fokus ke sana dulu, misalkan di awal gitu ya. Jadi ada teknik di sini tuh saya bisa share juga deh, ada bacaan favorit saya nih, terkait product market fit survey, sebentar ya. Wah, langsung dijabarin sama Kak Irzan nih. Luar biasa ya. Nggak sia-sia kita hadir di Zoom ini ya teman-teman ya. Kak Irzan juga luar biasa loh, totalitas sekali. Nanti kita undang-undang lagi deh Kak Irzan, kalau perlu orangnya kita bawa ke platformnya. Siap. Nah, ini saya share tadi ya, ada artikel yang menurut saya sangat komprehensif, yang menjadi panduan yang bisa step by step banget teman-teman ikutin gimana cara nemu product market fit sih intinya itu. Silakan dicoba, ini baca. Thank you. Wah, ya luar biasa sekali. Ada tambahan mungkin dari Pak Andi? Mungkin waktu Undakes gimana nih ketemu
Atau ada alat platformnya untuk risetnya? Nah, kalau itu Mas Irza sudah menjelaskan semua dan sudah expert lah gitu. Malah saya yang belajar dari Mas Irza dari tadi nih. Cuma kami dapat bimbingan dari ada banyak program yang istilahnya itu flagship dari Kemendikbud gitu ya. Jadi ada kewirausahaan dan lain sebagainya termasuk hibah. Jadi beberapa ini yang saya presentasikan hanya satu dari beberapa yang sudah produk yang sudah jadi hasil dari dan didanai juga oleh hibah ya, termasuk ada juga yang wirausaha membangun makanan sehat ikan mulai dari memelihara bibitnya sampai menjadikan masakan seperti itu, dan itu dibiayai hibah oleh Kemendikbud seperti itu. Nah, lain-lainnya mungkin saya juga mau belajar juga dari Mas Firza, Mbak Ain sama Bu Beta gitu ya, karena memang sudah di Technopreneur seperti itu. Baik, bagaimana Kak Beta, ada tambahan nggak nih? Ya, sama. Saya jadi belajar juga, banyak belajar dengan Kak Irzan juga terkait bagaimana kita meriset segmen. Dan selain itu juga mungkin sedikit yang saya tambahkan, yang dimana saya waktu itu baru masuk di Universitas Palangkaraya, masih baru banget, masih junior di UPR, masih kalah jauh dengan Pak Andi. Jadi 2018 itu membangun sebuah aplikasi yang mana sistem siapdi fkiphasian.com, sistem informasi pembelajaran digital fkiphasian.com. Jadi kita ngeriset dari sisi pembelajaran, yang mana kita lihat nih pembelajaran di sini masih belum ada platformnya, belum ada yang online-nya seperti itu. Waktu itu kan belum pandemi itu. Jadi kita coba bikin sistem informasi pembelajaran digital melihat dari keadaan dari sekitar, keadaan di kampus, di kelas, yang pasti dari kelas saya sendiri, yang mana masih pakai paper. Jadi sekarang juga ngumpul tugas sudah pakai yang paperless ya, tinggal upload aja, tinggal masuk di siapdi.fkiphasian.com. Waktu itu masih di tingkat fakultas. Setelah itu kita ngeriset bahwa kita perlu, jadi kita sebar juga pakai Google Form juga, bahwa efektivitas pembelajaran, membandingkan efektivitas pembelajaran yang masih offline dan juga online seperti itu. Nah, setelah itu kita coba, ternyata juga didukung. Setelah itu membangun tingkat universitas, yaitu sekarang di e-learning uprAC.id. Jadi untuk value-nya, produknya kita juga bisa membangun misalkan dari sisi bisnis, biasanya kan hal yang paling mudah bisnis model canvas gitu kan, kita bisa melihat dari BMC-nya gimana, value proposition-nya apa, segmennya siapa, misalkan membuat sebuah pembelajaran digital, siapa ini mahasiswanya ingin menggunakan ataupun pendidiknya seperti apa menggunakan. Nah, setelah itu baru kita riset ulang lagi, ternyata setelah pengimplementasian sistem informasi pembelajaran digital juga banyak kesulitan, apalagi pendidik usia di atas 40 tahun, yang mana login aja lupa, username-nya lupa, password-nya lupa, padahal tinggal klik lupa password, tapi sampai heboh tuh hubungan operator seperti itu. Jadi kita belajar lagi, tentunya setelah pembuatan aplikasi juga harus ada sosialisasi untuk sumber daya manusianya. Sekian. Terima kasih, Ain. Baik, terima kasih tambahannya Kak Beta. Ya, semoga bisa menjawab ya semuanya. Tadi juga Pak Robi langsung bertanya ke Pak Multazam dan sudah dijawab juga oleh Pak Multazam, yang pastinya izin untuk tidak membacakan ya Pak. Semoga bisa audiens di sini membaca semuanya jawabannya di sana. Kita doakan semoga Kalteng benar-benar punya model Smart City yang bisa menyelesaikan problem di daerah kita seperti itu. Karena waktu juga teman-teman yang membatasi, dan hari ini kita sampai jam 3 sore aja. Tapi tenang aja teman-teman, ini hanya roadshow. Kegiatan 1000 startup masih panjang karena kita masih punya ignition, ada workshop, hack sprint, sampai bootcamp. Terus nanti 40 startup terpilih akan ikut hatch program. Jadi ikutan aja, tetap ikutin. Nanti kalau ada informasi ada di 1000 startup digital, Instagram juga silakan di follow ya. Untuk kegiatan hari ini juga boleh di-share ya teman-teman di story Instagram dan sebagainya. Terima kasih narasumber kita hari ini yang luar biasa, Pak Multazam, Kak Irzan, Kak Beta, Pak Andi. Senang rasanya bisa terkoneksi.
Dan tentunya banyak cara untuk merealisasikan ide kita teman-teman ya, terkhusus untuk dunia startup digital. Salah satunya adalah ikutan gerakan 1000 startup digital. Saya kembalikan ke Kaniko, silakan. Baik, terima kasih Kak Ain. Sebelum kita akhiri, mungkin kita ada sesi foto bersama untuk mendokumentasikan kegiatan diskusi panel kali ini. Oke, teman-teman bisa open kameranya, kita akan screenshot untuk mendokumentasikan. Oke, masih ditunggu. Oke, halaman Saya mohon izin juga, mohon maaf kalau ada yang berkenan ya, teman-teman. Siap. Oke. Ini page pertama dulu ya, kita screenshot ya. Halaman 1. Oke, 1, 2, 3. Oke, halaman 2-nya. Kita screenshot lagi. 1, 2, 3. Oke, halaman 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk para hadirin dan terima kasih juga untuk moderator dan para panelis atas kehadirannya di kegiatan Roadshow 1000 Startup Kalimantan Tengah. Ya, boleh tepuk tangan. Terima kasih Kaniko, Kak Irzan, Terima Pak kasih, Andi. Kak Terima Irzan, kasih, keren banget. Mbak Ain, Mbak Siko, Mbak Pak Beta, Multazam. Pak Andi, Terima Pak kasih. Ridi, Pak Multazam. Ya. Terima kasih semua, Mas Sama-sama, Irjan. makasih ya, Selamat makasih. sore. Sore. Izin live. Semoga bisa ketemu lagi Kak Ya, Irzan. sampai ketemu Sehat lagi. selalu, Terima Kak. kasih. Oke, selanjutnya. Jadi kawan-kawan jangan lupa untuk absensi di link yang sudah tersedia di. Nah, dan juga terima kasih untuk para partner yang sudah bekerja sama atas penyelenggaraan kegiatan Roadshow 1000 Startup Kalimantan Tengah. Di sini ada Startup Borneo, Provinsi Kalimantan Tengah, Narai Kodar, Borneo Sekolah Digital, Kod Banua, Founders Lab Palangkaraya, Teknopreneur Palangkaraya, IAII, Gradasi, Generasi Digital Indonesia, kemudian Universitas Partner ada Universitas Darwan Ali, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Palangkaraya, Politeknik Negeri Banjarmasin, dan STIM Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Palangkaraya. Jangan lupa juga teman-teman untuk memfollow sosial media dari 1000 Startup Digital untuk mengikuti kegiatan dan event-event selanjutnya yang akan dipublikasikan. Dan untuk mengikuti kegiatan, serangkaian kegiatan, kawan-kawan dipersilakan untuk mendownload aplikasi 1000 Startup Digital, baik itu Android ataupun iOS, di website 1000startupdigital.id. Oke, teman-teman juga bisa memastikan untuk sertifikat yang bisa di-download minimal 2 jam setelah roadshow acara ini selesai dengan cara mengakses ims.1000startupdigital.id/sertifikat. Dan bagi kawan-kawan yang mungkin belum absen, bisa scan barcode-nya ini atau akses di link s.id absen roadshow Kalteng. Oke, bisa di screenshot untuk mengakses sertifikatnya, karena 2 jam setelah kegiatan roadshow ini sudah bisa diunduh. Oke, dan alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Dan terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang didapatkan dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagi kawan-kawan, bisa mengikuti kegiatan dari 1000 Startup Digital tahun 2002.
Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas kesalahan, salah kata, dan perbuatan. Dan akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimantan Tengah maju, dimulai dari kamu. Saya M. Niko Fariski, undur diri. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Mbak Ain, saya izin pamit. Mas Niko. Ya Pak Andi, terima kasih banyak Pak Andi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih ya. Makasih Pak Robi sudah Ya. hadir. Oke. Terima kasih Pak Robi, Kak Ain, Kak Niko, Oh, ya. izin live ya. Izin live ya teman-teman. Selamat sore semuanya. Selamat sore.